Hai, di hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 16 Juli, Apple itu nge-update atau ngerilis iOS 18 beta ketiga, atau tepatnya itu rilis ulang iOS 18 beta yang ketiga sebelum dirilisnya iOS 18 public beta yang pertama. Dan kalau di Eropa sana mereka menyebutnya itu iOS 18 beta ketiga setengah, 3.5, karena belum nyampe ke beta 4, tapi ada perubahan atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan di iOS 18 beta yang ketiga. Oke, apa aja yang terjadi perubahan-perubahan di iOS 18 beta 3 yang dirilis ulang sama si Apple ini? Yang pertama adalah kita cek dulu untuk size update-nya. Ini adalah iPhone XS Max. Size update-nya agak lumayan gede, hampir 1 GB. Di iPhone punya gue ini ada 925,4 MB. Sebetulnya nggak ada fitur baru, tapi ini lebih ke perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah dilakukan Apple di iOS 18 beta ketiga yang pertama. Yang pertama adalah kita cek dulu untuk build number-nya. Kita masuk ke menu setting, lalu klik about. Di sini iOS version. Untuk build number-nya, di sini ada 22A5307i. Kalau di iOS beta 3 yang kemarin, 18 beta 3 yang kemarin, itu adalah 22A5307F. Bisa dilihat di sini. Ini adalah iOS beta 3 yang pertama yang belum gua update ke yang terbaru. Kita bisa lihat di about-nya di sini. Jadi terbedain. Di ujung build number-nya untuk iOS yang lama, iOS beta 3 yang pertama ini adalah 22A5307F. Tapi yang terbaru 22A5307i. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada perubahan atau perbaikan di beberapa sektor. Untuk iPhone punya gua ini di iPhone XS Max nggak ada perubahan, tapi ada beberapa device yang mengalami perubahan untuk di modem firmware-nya. Untuk di iPhone XS Max masih di modem firmware yang sama, 6.50.02, tidak ada perubahan. Tapi di beberapa device kayak iPhone 14, iPhone 15 itu ada mengalami perubahan dari update yang terakhir ini. Untuk urusan performance overall sebetulnya ini nggak ada masalah. Buat gua pemakaian daily ini cukup nyaman-nyaman aja, nggak ada isu panas, nggak ada baterai yang boros, nggak ada laggy, nge-freeze, blank, boot loop atau yang lainnya, nggak ada sama sekali. Normal-normal aja, aman-aman aja. Mau gua pakai untuk kegiatan-kegiatan ringan kayak chattingan, foto-foto, telepon, lalu untuk sosmed dan lain sebagainya itu lancar. Untuk kegiatan berat kayak gua main Mobile Legends, terus gua juga melakukan recording video dengan durasi yang panjang, aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Begitu juga gua kalau melakukan video editing pakai CapCut, itu juga aman, nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Cuman untuk bank, sekali lagi, untuk M-Banking dari berbagai macam bank, BCA, Cbank, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya, gua tidak login di iOS 18 beta yang ketiga atau public beta yang pertama itu gua nggak login. Karena menurut gua lebih aman lagi nanti aja kalau udah di official baru bisa login lewat M-Banking. Lebih ke antisipasi aja buat gua pribadi untuk sektor keamanannya kayak gitu. Tapi buat kalian yang mungkin udah install, coba apakah bisa berjalan M-Bankingnya di iOS 18 beta yang ketiga, atau ada kendala, komen aja di kolom komentar, karena cukup banyak yang nanyain hal tersebut. Berikutnya adalah perubahan di bagian ikonnya atau emoticonnya. Bisa kita lihat di sini emoticon untuk di beta 3 yang terbaru, emoticonnya itu dibalikin lagi size-nya, ukurannya ke emoticon yang kecil-kecil sama kayak di iOS 18 beta yang kedua. Kalau di beta yang sebelumnya bisa dilihat di sini. Ikonnya itu lebih gede-gede, bisa dibandingin. Nah, kayak gitu. Ini adalah beta 3 yang belum diupdate dan ini adalah beta 3 yang terbaru. Ukurannya kembali normal karena menurut gue memang kegedean kalau kayak di beta 3 yang pertama ini terlalu gede ikonnya. Jadi terlalu penuh di bagian pages-nya. Sementara untuk ikonnya menurut gue udah lebih cocok kayak gini lah, nggak usah kegedean. Kalau kegedean kayak terlalu kurang nyaman. Untuk icon memoji juga di-remove lagi atau dihilangin lagi. Di versi sebelumnya di bagian kiri bawah ada icon memoji yang bisa kita akses. Tapi sekarang udah nggak ada, udah nggak bisa akses memoji lewat emoticon. Berikutnya adalah di bagian iMessage, fitur RCS ternyata belum ada juga. Kita masuk ke menu setting dan kita coba cari pesan. Di sini di apps, di pesan, message. Bentar, kita buka di sini. Nah, oke. Di sini belum ada fitur RCS ternyata untuk di region Indonesia, tapi untuk region luar udah ada di beta sebelumnya, di beta yang kedua. Tapi sampai saat ini untuk fitur RCS di beta yang ketiga sekalipun udah dirilis ulang,
oleh Apple untuk region Indonesia ternyata belum support. Mudah-mudahan di beta berikutnya udah support, karena RCS ini sangat berfungsi banget. Menurut gue sangat menarik karena kita bisa melakukan chatting dengan para pengguna Android menggunakan iMessage. Jadi nanti kita bisa chattingan dengan para pengguna Android nggak hanya cuma di WhatsApp, cuma di Telegram, tapi lewat iMessage, lewat pesan ini kita bisa chattingan dengan para pengguna Android yang berbasis Google. Kayak gitu. Itu aja sebetulnya fitur-fitur atau perubahan-perubahan yang diupdate sama Apple dari iOS 18 beta 3 yang pertama ke iOS 18 beta 3 yang rilis ulang ini. Untuk fitur-fitur, untuk packaging konten, lalu untuk modul dan lain sebagainya, iOS 18 beta 3 rilis ulang ini sama persis kayak iOS 18 public beta yang pertama. Jadi kalau kalian ada di iOS 18 beta yang ketiga atau ada di iOS 18 public beta pertama, itu fitur-fiturnya sama ekuivalen, nggak ada yang beda kayak gitu. Jadi sama aja mau kalian pilih iOS 18 beta 3 atau public beta yang pertama, itu sama aja. Terakhir, buat kalian yang mungkin masih ada di iOS 17.5.1 dan pengen coba iOS 18, baik public beta maupun developer beta, caranya udah gua update, udah gua bikinin videonya. Linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Thumbnailnya yang ini, bisa kalian pilih aja, mau install public beta atau developer beta sama aja. Tapi kalau boleh menyarankan, sebaiknya kalian install yang public beta aja. Lebih aman, lebih stabil karena memang dikhususkan untuk para user. Kayak gitu. So, mungkin itu aja video singkat yang bisa gua share di video kali ini. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.